Tuh, tanya sama dokter Andrea Situngkir, dokter keren, bener. Put, sudah buat minuman buat guru sama buatin teh sama dikasih kue, udah. Cookies Nastar Kastengel Putri Salju DM aja ya, silahkan kirim, nanti aku bantu promosikan. Ini guna sosmed aku membantu kalian ya. Kalau yang enak, terus kemasannya juga bagus. Maksudnya bagus tuh bukan artinya bagus ya, higienis tuh. Kalau ngirim ke aku di bungkus plastik gitu, biar kalau jatuh di Gojeknya, gelangnya suka masak ini nih, gelang biasa. Progresif sanes, ini iya kacamata baca, sanes progresif. Tuh kalau kalian tuh mau belajar pintar tuh lihat tuh story-storynya dokter Andrea Situngkir. Nah itu kalau mau sama-sama mengerti, sama-sama pinter, memahami apa sih sebetulnya yang terjadi, itu follow dia. Ya jangan kalian itu ikut-ikutan bodoh ya. Udah cukup kita dijajah sama Belanda berapa ratus tahun, sama Jepang dibodoh-bodohin. Jangan sekarang juga gara-gara dunia maya, sosmed, dengan buzzer-buzzer penggiringan opini kita mundur ke belakang jadi bodoh lagi gitu. Kuncinya hidup itu simpel, satu. Orang tuh jadi orang tuh baik aja ya, baik aja. Itu karena kita tuh kalau jahat sama orang, kita tuh nggak tahu Allah itu ngebalasnya dengan cara apa, dari mana, nggak tahu gitu. Belum berarti gini nih, kamu jahat sama si Ijah misalnya, belum tentu si Ijah yang akan balas gitu, belum tentu si Ijah yang akan balas, mungkin nanti balasannya dari si Siti gitu. Karena kejahatan itu pasti akan ada balasan, entah dari mana, arahnya apa, dengan siapa, pasti gitu. Jadi ini pembelajaran ya dalam bermain sosmed. Jari tangan itu jangan sama cepetnya sama mulut ya. Dan kalian belajarlah untuk mencari rezeki yang halal, yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala ya, yang berkah. Jadi mengalir ke darah kita pun berkah gitu. Netizen sukanya baca akun gosip. Iya, kasihan kan, kayak netizen yang suka baca akun gosip atau yang suka mau dibodoh-bodohin itu apa bedanya dengan nenek moyang kita yang dijajah sama Belanda untuk jadi bodoh? Nih kayaknya Uli 856 ini dia habis makan kecubung, mau muntah. Kita usir aja dari sini karena kita tidak suka ngeliat orang muntah di sini. Kak, bener katanya nggak ada pasal pemerasan. Aku nggak ngikutin, tanya aja dokter Andreas Situngkir. Tapi kalau aku ngeliat dari story-storynya dokter Andreas itu, tidak ada pasal yang dihilangkan katanya, ya. Tapi ya sudahlah, sudahi kalian itu saling serang, saling menggiring-menggiring opini. Mau opini apapun yang kalian giring itu, orangnya udah di sidang. Doakan saja kalau misalnya mau. Sekarang gini loh netizen ya, semakin kalian menggiring opini, misalnya ada pasal yang hilang, aparat itu semakin notice, apa iya pasalnya hilang. Jadi menurut aku kalian itu cara mensupportnya itu salah besar, karena kalian ngegaung-gaungkan ada pasal yang hilang, semakin orang notice ternyata nggak ada yang hilang kan pasalnya, kan malu gitu. Kalau aku tuh jadi kalian ya, kalau misalnya memang ngefans atau mendukung, doain aja, doain, semangatin, jangan bikin onar, jangan nambah orang yang sedang bermasalah itu, yang melaporkan itu tambah gedek dengan ulah-ulah pendukung gitu. Nah, nyimak salam damai bagus. Kayak aku menyimak aja, menyimak ya. Saran kalau didengerin, kalau nggak didengerin juga ya terserah.
No, not my business, not my problem kalau aku. Isa Zega baik, tadi aku udah ngomong. Kadang-kadang dia kalau dapat jatah telepon itu nelpon. Salah langkah dari awal, ya gitu ya. Nggak tahu aku. Iya. Aku akan selalu mensupport dari awal pun, walaupun misalnya dia itu jahatnya mulutnya ke aku seperti apa yang kalian tahu ya. Begitu aku tahu dia kena masalah sebesar ini, ya aku diem gitu. Karena apa? Karena aku bukan orang yang dendamnya itu apa namanya berketerusan ya, kayak mampus lo, syukurin lo gitu. Aku bukan orang tipe itu gitu. Ya sudah, sekarang setahun aku di doxing, aku sudah bales juga. Kalian juga menyaksikan bagaimana aku diem aja awalnya. Akhirnya aku beranikan diri untuk meluruskan semua fitnahannya. Tapi lihat apa yang terjadi sekarang. Mungkin dalam doa-doaku, dalam diam aku selama ini, dalam diamnya orang-orang yang disakitin, Allah dengar. Sudah, ini mudah-mudahan menjadi koreksi diri. Koreksi diri ke depannya bisa hidup lebih baik lagi. Gitu. Nah, untuk kalian para pendukung, kalau mendukung jangan bodoh, karena kebodohan-kebodohan kalian itu malah mempertajam masalah dia, ya. Malah mempertajam, malah orang itu notice, malah APH itu notice. Buat jam segini udah pijamaan, iya indah banget. Aku tuh kalau di rumah udah pakai piyama. Bukan masalah bijak, bukan. Hidup itu nggak enak kalau pendendam, gitu loh. Nggak enak pendendam. Bener kita benci artis gak ada ulah fansnya, iya. BB berapa? BB aku 58 BB aku. 58, 59 gitu aja. What the hell? Berbaikan semua pasti seru. Aku rasa juga itu bisa terjadi berbaikan kalau dari pihak yang terlapor itu tahu diri gitu. Pendukung-pendukungnya juga jangan ngedoksing-doksin. Duh, aku tuh greget gitu loh. Nanti kalau aku komen dibilang katanya nggak mau ikut campur. Cuman kan ini kalian bertanya. Udah, doakan saja, doakan saja. Semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Nggak ada ya, nggak ada. Sayang aku tuh cuman buat anak aku, suamiku, keluargaku ya. Gak ada hiburan kak, kalau damai semua kan ada drakor. Hiburannya drakor dong. Jam segini udah pijamaan. Ini baru hari ini aku pijamaan. Padahal aku masih ada kegiatan lagi. Cuman kayaknya aku capek banget. Pengen pulang. Yoke kapan sidang, tungguin aja. Salam dari Thailand. Hai Thailand. Duh, Thailand makanannya enak-enak. Rumah Kafit inspirasi banget, masa. Untuk yang suka ya. Kan orang jarang yang suka minimalis kayak rumah aku. Kalau aku tuh senangnya rumahnya begini, jadi menyatu sama alam. Tips banyak uang kerja, jangan rebahan. Sebetulnya gimana ya aku mau ngomong ya? Sebetulnya aku merasa dari awal bisa sih dari awal untuk baikan semua ya. Untuk tabayun semua dari awal ya, sebelum ini terjadi. Cuman ya sudah kan, merasa
apa ya, merasa mungkin punya keyakinannya masing-masing gitu. Sudah terlambat, tapi nggak ada kata terlambat sih. Kak, bantuin dokter Reza lah. Dia mah nggak perlu dibantuin. Aku udah bolak-balik tadi ngomong, mereka berdua itu suami istri. Pak Sutri itu dokter, ya. Pak Sutri itu dokter. Aku aja kalah pinter sama dia. Orang untuk sekolah jadi dokter itu brainnya itu harus encer. Jadi kalian tuh jangan underestimate sama orang-orang yang diem itu kayak air danau menghanyutkan. Diam-diam itu menghanyutkan, ya air beriak tanda tak dalam, tuh betul. Apalagi peribahasanya, diam-diam menghanyutkan, air tenang menghanyutkan. Kalau yang banyak ngomong kan air beriak tanda tak dalam gitu kan ya, tong kosong nyaring bunyinya. Apalagi ya pelajaran SD keluarkan. Dia nih kok bisa positif terus jadi orang. Karena kan aku udah bilang, aku tuh udah settle banget, aku udah gak peduli dengan opini, dengan image, dengan apa-apa. Yang penting mah aku duduk manis, sore minum kopi, udah di rumah, anak aku sehat, bahagia, anak aku Naira happy di Kanada. Pendukungnya bilang dokter Reza pelangga-pelongo. Iya, makanya itu orang tuh paling bahaya ya. Ini aku kasih tips ya sama kalian ya. Orang itu paling bahaya kalau menganggap orang itu kecil, menganggap orang itu nothing. Perlu diedukasi harus tegas, oknum sebenarnya tidak bisa beranak bangsa, jangan merekomendasikan membuli semau maunya, betul. Orang itu harus melihatnya itu peribahasa. Kalau kalian sekolah SD kayak aku ya, diajarin masih suruh ngafal tuh air tenang tandanya dalam, terus yang gitu-gitu. Nah kan aku melihat ini lawannya ini tenang tapi menghanyutkan ya. Kalau dia pelangga-pelongo kan nggak mungkin dia bisa mendudukan terlapor di depan hakim gitu kan. Sebaiknya hal-hal seperti itu yang udah kalian para pendukung itu ngebuling lagi, apalagi kurang-kurangin ya. Karena itu akan menjadi penilaian aparat untuk menilai, malah notice kok begini ya gitu. Hanya saran, kalau mau didengar, kalau enggak ya sudah ya. Iya Reza emang pinter ya, kalau nggak pinter dia nggak jadi dokter sayang. Udah kalian jangan ribut jangan apa namanya, jangan ngebales, jangan ribut di live-nya aku. Dah, jangan ikut-ikutan ya. Tadi aku bilang jangan, kita itu udah di nenek moyang kita tuh dijajah sama Belanda berapa ratus tahun, sama Jepang suruh bodoh. Sekarang bermain sosial media juga kalian ngebuzzer-buzzer, ngegiring-giring opini dengan hal-hal bodoh. Jangan mau lagi ya, pinter, belajar pinter. Pinter pokoknya, smart, jangan saling bales, jangan saling hujat. Sidang yoga sebentar lagi. Selalu simpel tapi ngena. Ya apa dang, kan memang begitu, bukan hidup. Begitu nggak sih? Coba sekarang aku tanya ya ke kalian yang misalnya saling hujat gitu. Untuk orang yang kalian belain, orangnya juga nggak kenal sama kalian yang dibelain, yang marah kalian, yang panas hati kalian, yang dapat dosa juga kalian, yang dibela even tahu nama kalian juga enggak, apalagi kenal sama kalian. Kenapa kalian kenapa kalian mau membela ugal-ugalan, membuat dosa untuk orang juga yang nggak tahu sama kalian? Gitu loh. Kalau membelanya yang benar ya boleh, tapi kalau membela yang salah dosa kan, gitu nggak sih? Marisa Icaril nih tuh, tanya tuh sama dia.
Bener gak kata aku, kita tuh sebagai netizen jangan bodoh, jangan kita udah dijajah sama Belanda dulu, nenek moyang kita bodoh, sama Jepang disuruh bodoh. Sekarang kalian dijajah sama dunia maya, sama Elon Musk kalian. Sama Elon Musk kalian disuruh ribut, dibikinin sosmed. Jangan ya deh ya. Sosmed itu dipakai yang benar tuh, baca-baca berita tuh yang benar. Misalnya apa, oke ini sekarang kita mau menuju, mudah-mudahan auzubillahiminadzalik jangan sampai terjadi ya, ada perang tuh ya mulai, itu apa dampaknya buat negara kita, kira-kira ada nggak dampaknya buat negara kita? Udah pasti ada. Nah kalian siap nggak menghadapi itu? Pekerjaan kalian aman nggak? Itu loh, kalau memang amit-amit Jebang Bayi ini perang berkelanjutan. Aku kemarin beli bensin aja udah naik berapa ribu tuh kata supirku. Artinya apa? Ada pengaruhnya buat hidup kita nanti ke depan. Ngapain kalian masih ngurusin masalah orang yang ya sudah, ini sudah ada orang yang ngurus ya. Virdinia, hi, I miss you, thank you. Gitu, jangan, mendingan kalian tuh berpikir yang positif ya. Kalau misalnya kalian mau bersuara tuh, kemarin negara kita diserang sama aku turut berduka cita ya atas yang mendaki gunung tuh meninggal. Mereka seenaknya aja kan dari sana bilang oh Indonesia nggak menolong, oh setelah sekian lama hari baru nolong, padahal kan kalau kita baca bukan nggak ditolong loh, memang cuacanya buruk. Bahkan aku baru baca artikel tadi apa namanya, yang nolongin itu sampai tidur di tebing 1 malam dengan mayat. Nah artinya apa, Indonesia itu sudah berbuat yang sangat-sangat baik loh buat WNA yang mendapat musibah di Rinjani gitu. Nah itu tuh yang harus kita bela tuh, itu karena tim SAR kita itu menurut aku sudah luar biasa ya bekerja gitu. Mungkin kalau aku juga sering ngedenger, bahkan banyak banget penduduk Indonesia yang nggak ketemu ya sudah gitu, nggak berhari-hari gitu. Sebetulnya kalau dibilang ada ketimpangan, ya ada ketimpangan karena ada beberapa pendaki kita yang hilang, ya sudah hilang, dicari berapa hari nggak ketemu sudah gitu. Atau kalian bisa tanya, atau kalian bisa baca lagi, kalau di negara orang misalnya kecelakaan pada saat naik gunung itu harus orang dari negaranya sendiri yang membiayai di Everest misalnya. Kalau kalian lihat tuh ya, banyak mayat-mayat misalnya bergelimbangan, ditinggalin gitu aja gitu. Nah betul, mereka yang nolongin WNA juga udah berjuang dan mereka mengorbankan nyawanya demi WNA, harusnya diberi penghargaan. Nah si Dora ini pinter loh, Dora kamu itu pinter ya. Tuh follow si Dora. Nyaru komentar nih. Dulu waktu anak Pak RK juga lama ketemu kan, iya, bahkan ketemunya juga nggak sengaja kan, bukan karena tim SAR ketemunya. Nah kalian itu kalau mau membela ugal-ugalan itu, membelalah bangsa dan negara kita kalau didoxing sama negara lain, padahal kita sudah melakukan yang terbaik, negara Indonesia sudah melakukan yang terbaik. Betul tuh, pizza mozzarella itu benar. Gitu, mendingan kalian itu sekarang daripada kalian ribut di sosmed, kalian pikir nih, berdoa mudah-mudahan perang udah cukup, jangan terus, karena pasti berdampak ke kehidupan kita di Indonesia walaupun kita nggak ikut war ya.